Belakangan ini banyak sekali motor yang mengalami mesin jebol atau hancur dikarenakan water hammer. Kebanyakan motor yang mengalami mesin jebol di saat menerobos banjir biasanya motor matic yang memiliki filter udara di atas CPT. Tapi tidak menutup kemungkinan motor atau mobil lain pun bisa mengalami water hammer saat menerobos banjir. Jadi apa sih water hammer itu? Dampak dan cara mengatasinya? Nah, sebelum lanjut, bro and sis yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Di musim hujan ini seringkali kita harus menerobos derasnya hujan, bahkan terkadang banjir. Padahal ini dapat menyebabkan sepeda motor atau mobil yang kita gunakan terkena water hammer. Water hammer adalah salah satu risiko yang harus dihindari saat musim hujan, karena dapat merusak bagian dalam mesin. Memperbaiki kerusakan water hammer sendiri tidaklah murah. Meski kondisi fisik motor tetap bagus setelah menerobos banjir, bahaya water hammer sendiri kerap mengintai bagian dalam mesin setelah terkena air. Sebenarnya apa itu water hammer? Water hammer sendiri adalah kondisi saat air masuk ke ruang bakar dalam jumlah atau volume yang banyak. Karena air tidak dapat dikompresi, muncul dampak yang berbahaya pada komponen mesin yang bekerja. Air yang berlebih juga dapat masuk ke ruang bakar sehingga piston bengkok hingga pecah. Biasanya kondisi rusak piston ini terjadi saat siklus kompresi di mana piston bergerak dari titik mati bawah hingga titik mati atas. Hal ini menyebabkan jika terjadi siklus kompresi terdapat air di ruang bakar, piston akan tertahan air seperti di palu. Kondisi inilah yang disebut dengan istilah water hammer. Apa yang terjadi jika kendaraan terkena water hammer? Seperti yang sudah dijelaskan, piston akan tertahan air yang masuk seperti di palu. Hasilnya piston dapat bengkok atau pecah dan hancur. Air yang masuk ke dalam mesin juga dapat menimbulkan kebocoran, terutama pada bagian sambungan mesin. Kemunculan kebocoran ini tidak terjadi secara langsung, melainkan secara sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam masuknya air ke dalam mesin. Jika terdapat banyak komponen mesin yang rusak, walhasil motor atau mobil Anda jadi tidak dapat dinyalakan lagi. Kondisi ini yang sering disebut dengan mogok. Jika hal ini terjadi, sebaiknya Anda segera menghubungi bengkel terdekat. Lantas, bagaimana cara mengatasi water hammer pada motor? Salah satunya, jangan menerobos banjir. Dan sesaat setelah motor terendam banjir, Anda tidak boleh langsung menyalakan motor. Hal pertama yang harus dilakukan saat setelah motor terendam banjir atau menerobos banjir adalah membuang oli dan air yang ada di dalam mesin melalui lubang oli dan busi. Hal ini untuk mencegah air yang terperangkap dan menyebabkan water hammer. Sebisa mungkin air yang ada di dalam mesin bisa keluar. Lakukan juga flushing pada mesin menggunakan oli baru hingga oli mesin tampak normal dan tidak menyisakan bekas air atau kotoran. Untuk pengguna skuter matic, segera cek selang indikator CPT. Jika dalam selang terdapat air yang mengendap, berarti kemungkinan besar terdapat air yang mengendap di dalam CPT, sehingga kemungkinan besar ada air yang sudah masuk ke dalam ruang mesin. Untuk mengeluarkan air tersebut, lepaskan selang indikator CPT, parkir motor dengan standar tengah dan tekan bagian behel belakang motor ke bawah hingga posisi ban depan motor terangkat. Air yang ada di dalam CPT akan mengalir keluar. Jika air sudah keluar semua, tutup kembali lubang selang indikator dan nyalakan mesin. Mainkan gas dengan RPM rendah. Lebih bagusnya lagi, CPT dan mesin harus dibongkar total untuk menghindari karat di dalam CPT dan di dalam mesin. Nah, itulah tadi pengertian water hammer, dampak dan cara mengatasinya. Terima kasih buat bro and sis sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. See you di next pembahasan selanjutnya.